dan menangkap firman. Karena firman adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ini kami semua Tuhan, semua yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, boleh sama-sama katakan haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Salam. Salam. Yang kemarin Senin rayakan hari kemerdekaan, ada yang tarik tambang, naik pohon pinang, perayaan kemerdekaan yang berapa Bapak Ibu? 81. Di sini ada umur 81. Kita katakan merdeka. 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 Temanya apa? Indonesia berdaulat. Ini orang Indonesia tuh. Amin. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Jadi saya tidak berpidato, cukup Pak Prabowo yang pidato. So kalau saya pidato nanti meme muncul macam-macam. Jadi kita bersyukur ada di Indonesia. Amin. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dikasih Tuhan. Kita berdoa untuk Indonesia, kesejahteraan Indonesia juga menjadi kesejahteraan kita. Sepertinya kalau kita memuji Tuhan, kita berdoa, itu kita rindu supaya suara kita didengar Tuhan, betul tidak? Amin. Nah, supaya kita mendengar suara Tuhan apa? Buka Alkitab, baca firman Tuhan. Ya. Rajin-rajinlah buka Alkitab supaya jangan buta. Ya. Orang kalau asing dari Alkitab selalu buta, yang ada penyesalan. Ya. Intimlah dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu pernah alami di WA oleh pasangan tidak baca lalu dia tersinggung? Pernah alami? Atau orang yang kita kasih pernah WA lalu kita cuekin dia tersinggung? Pernah alami? Atau kita yang WA orang Pernah. itu aja kita kurang hati. Nah, bagaimana Tuhan kirim WA kita cuekin? Ya. Kadang-kadang kita egois, kita mau kita aja yang diperhatikan. Nanti lama-kelamaan Bapak Ibu, kita sudah tidak tahu lagi. Ya, yang memuji Tuhan itu saya, Pak Ronald, atau siapa? Atau Pak Suwandi. Karena kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita pinjam mulutnya Tuhan, bukan mulutnya kita. Kita pinjam mulutnya Tuhan. Kita berdoa memberkati orang, kita pinjam tangannya Tuhan. Kita kunjung saudara, pinjam kakinya Tuhan. Pernah enggak kita bersyukur atas anugerah anggota tubuh yang begini sempurna? Saya kalau bangun pagi, saya raba lutut. Terima kasih Tuhan. Kasih lutut yang kokoh, sudah menopang tubuhku selama 57 tahun. Saya hampir 60 Bapak Ibu. Tapi kalau masuk Indomaret, Alfamart, biasa bilang Mas, mereka panggil Mas. Jadi saya nama Rofi ya. Kalau di gereja biasa pendeta Rofi, di luar ya mau panggil pendeta boleh, terserah lah ya. Mau panggil apa terserah, yang penting jangan dipanggil KPK. Jadi saya Rofi karena tinggal di daerah Jawa, jadi tambah di depan Mas Rofi. Mas Rofi. Ya. Karena saya Kristen jadi Rofi. Kalau saya Keda pasti Raffi. Jadi Bapak Ibu, kita selalu bersuka cita karena Tuhan begitu mengasihi. 2000 tahun lalu kita belum ada rencana untuk ada, Tuhan sudah mati di sana, curahkan darah. Ya. Jadi kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tema hari ini adalah kemerdekaan sejati hanya ada dalam Kristus. Amin. Apa? Harta, uang, orang kuat, semua tidak bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan hanya Kristus Tuhan. Hanya Kristus Yesus. Amin. Amin. Mari kita lihat tuh 1 Korintus pasal 11 ayat 1 ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 1 ya.
Kalau sudah dapat bisa baca. Siapa yang dapat? Pak Ronald atau siapa yang dapat? Silakan baca. 1 Korintus 11 ayat 1. Ini kan tidak terlalu banyak, jadi kita lebih baik sharing-sharing ya. Ketemu? 1 Korintus 11 ayat 1. Bisa ditampilkan? 1 Korintus 11 ayat 1. Ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya. Ini Rasul Paulus yang katakan. Dia ketemu orang, dia bilang, jadilah pengikutku sama seperti aku juga mengikuti Kristus. Bisakah kita omong ke teman-teman kita, ikut saya? Kalau ikut saya, pasti sampai ke Kristus. Kalau ikut saya, pasti memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus kan pernah ngomong gitu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bisa enggak kita ngomong, tidak ada yang bisa sampai kepada Kristus kalau tidak melalui aku? Enggak. Kenapa enggak? Kita harus bisa yakinkan dunia bahwa kita pengikut Kristus yang benar. Karena zaman sekarang ada perbedaan antara Kristus dan pengikut. Kristus orang kenal kan? Sifat Kristus apa? Rela menderita, panjang sabar, Kasih. penuh kasih. Tapi orang Kristen panjang sabar, cepat emosi. Orang Kristen apa? Ya, tidak mau menderita. Happy. Pingin kepentingan dirinya yang diutamakan. Jadi kadang-kadang orang bilang, saya pingin seperti Kristus. Tapi kalau nasib saya seperti pengikut Kristus, itu yang membuat orang ragu-ragu dari Kristen. Karena ada perbedaan antara Kristus dan orang Kristen. Saya banyak belajar, Bapak Ibu. Banyak belajar untuk mematikan manusia lama. Saya dari NTT, dari Kupang. NTT itu nasib tak tentu ya. Nusa Tenggara Timur. Namun Tuhan tolong ya. Bapak juga dari NTT ya? Dari mana Bapak? Oh keren, keren Tuhan. Panggil nama apa Bapak? Banyak. Sudah lupa nama. Kalau di Manggarai keren itu artinya panggil hormat ke orang tua ya. Begitu. Jadi kita itu ya begini Bapak Ibu. Kita jadi baik itu oke. Kita jadi benar itu bagus. Kita jadi kudus, good. Tapi jangan sampai kita merasa diri lebih baik dari orang lain. Jangan sampai kita merasa diri lebih benar dari orang lain. Merasa diri lebih kudus dari orang. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita terjebak dalam kesombongan. Jangan sampai kita ibadah begini, keluar ketemu tetangga, keluar dan tidak ibadah, kita langsung berpikir setan sapu. Merasa kita yang lebih baik dari dia. Akhirnya perbuatan baik kita menghasilkan dosa baru, yaitu kesombongan. Justru kalau ada keluarga yang kita tahu dia tidak beribadah, tugas kita mendoakan dia. Tugas kita untuk berbuat baik kepada dia. Tugas kita untuk senyum kepada dia. Jangan kita ketemu tetangga yang tidak ibadah, dia tegur, halo bos, halo bu. Setan manusia neraka. Gimana kita bisa menolong dia? Paling kurang Bapak Ibu, kita yang beribadah ini kelihatannya keputusan kita untuk datang ibadah, tapi sebenarnya tuntunan Tuhan supaya kita diasingkan, dipisahkan dari keluarga kita untuk sementara waktu. Untuk apa? Untuk diperlengkapi oleh kebenaran, supaya keluar kita menjadi manusia baru, menjadi orang yang dimampukan untuk menjadi terang, menjadi garam, menjadi ragi di lingkungan kita. Siapa yang mau tidur terus di gereja ini? Kan sebentar pulang kan? Iya. Kalau sebentar pulang lebih jahat dari sebelum datang, ngapain datang gereja? Kita harus balik ke sana. Yang mereka tahu ini orang tukang marah, ini orang kurang sabaran. Mereka lihat kok berubah, dia kok suka senyum ya. Dan kata-katanya berubah. Sampai dalam hati dia bilang,
Sampai dia minum obat salah. Kita berdoa, Bapak Ibu. Banyak orang baik di sekitar kita ini. Ya. Biar kita yang hadir. Kita semuanya menjadi jalan kebenaran. Bapak Ibu dengar khotbah, Bapak Ibu dengar firman, dengar lagu pujian-pujian itu. Bapak Ibu jadi jalan kebenaran. Karena Bapak Ibu akan ketemu keluarga, kenalan yang belum tentu saya kenal. Kecuali diperkenalkan ke saya. Nomor WA saya ada di Ibu Gembala, Ibu Eva. Jadi kalau ada yang kesulitan firman, gereja, kebenaran, minta Ibu Gembala WA saya. Saya siap 24 jam pelayan. Amin. Kita harus punya komitmen untuk memenangkan jiwa sampai Tuhan bilang, cukup sudah anak, surga sudah penuh. Jangan kita terlalu bersantai-santai. Jangan, Bapak. Mumpung Tuhan masih kasih kita waktu, masih kasih kita kekuatan, masih kasih kita hidup. Ya. Tuhan yang kasih, Bapak Ibu. Tuhan kasih gembala, Tuhan kasih pengajar, Tuhan kasih tim worship, PW, praise and worship. Tuhan kasih juga aser. Ya. Itu Tuhan yang kasih, Bapak Ibu. Amin. Kita lihat Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Saya bisa omong saja, tapi biar Bapak Ibu juga berpartisipasi. Efesus 4 ayat 11. Silakan Pak Suwandi. Pak Suwandi suaranya bagus. Efesus 4 ayat 11. Ya. Efesus 4 ayat 11 firman Tuhan berkata, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ialah itu I besar, Kristus lah, ya. Ada ya? Itu ialah itu I besar, jadi Kristus lah, ya. Nanti kalau baca ke atas ketemu itu. Kita waktu tidak cukup, jadi nanti Bapak Ibu di rumah bisa baca seluruh perikop, bisa juga baca seluruh Efesus. Walaupun saya tidak yakin Bapak Ibu di rumah baca Alkitab. Karena pulang pasti sudah urus masalah ini, masalah itu. Nanti hari Minggu baru kebahas itu Alkitab. Karena dulu saya begitu. Ya. Dulu saya begitu. Bahkan sudah Sabtu, besok ibadah. Ngomel-ngomel. Tuhanlah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, ya, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Pengajar Bapak Ibu. Bapak Ibu kita ini harus diajar. Amin. Jangan malu-malu belajar. Jangan malu-malu diajar. Nanti orang bilang kurang. Ajar. Itu yang ngomong. Saya bilang kurang. Supaya jangan dibilang kurang ajar, harus belajar, harus ikut pengajaran. Supaya dunia bilang, dia boleh, ya. Saya ingin seperti mereka. Walaupun tanggal tua, sepertinya tanggal muda terus. Amin. Saya doa supaya semua di sini dari segi keuangan semuanya beres. Amin. Semuanya beres. Saya hamba Tuhan yang tidak pelit-pelit untuk doakan jemaat. Ya. Amin. Bahkan yang mau butuh uang minta di saya. Persoalan beri atau tidak itu kemudian. Tapi berani minta dulu. Paling kurang saya doakan. Karena kami ada usaha-usaha yang bisa membantu secara ekonomi, ya. Supaya jangan di bank keliling itu, ya. Nanti pinjam 500.000 tiap hari 25.000. Ada bank keliling kan? Iya. Kebanyakan saudara kita dari itu. Dari Seberang. dari Nias, Iya. dari dari Medan. Iya. dari Nias Pak. Ya sudah cukup sudah. Ini saya menggoda ibu untuk perpanjang lagi. Jangan ambil itu bank keliling Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu susah, ya. Susah. Berdoa saja Bapak Ibu. Kadang-kadang kita puaskan keinginan kita, akhirnya kita mempermalukan Tuhan. Akhirnya tidak banyak. Ini maaf ini pengalaman
saya ibu-ibu soalnya. Nanti kalau tukang banknya datang, ibu itu ngomong sama anaknya yang umur 3 tahun, 4 tahun, bilang itu om, mama tidak ada. Itu anak sana, om, mama bilang mama tidak ada. Jadi itu tukang bank yang bilang, jadi mama itu ada di dalam, dia bilang gitu. Jadi kadang-kadang kita yang merusak anak-anak. Kejahatan, kebohongan dimulai dari rumah tangga. Terlebih dimulai dari ibu-ibu. Tadi bagus pas suami sadar diri jadi tidak mau jadi ibu-ibu lagi. Tapi sebenarnya kita ini semua perempuan. Karena kita mempelainya Kristus. Kita semuanya wanita. Ya. Dalam kacamata sorga. Artinya apa? Mempelai pria kita Kristus. Amin. Coba lihat, di mana ada bapak kota? Ibu kota ada. Ya. Bapaknya Indonesia ibu kotanya apa? Jakarta. Jakarta. Jawa Timur ibu kotanya Surabaya. Di mana bapak kota? Nggak ada. Ibu Pertiwi. Kan tidak ada bapak Pertiwi kan? Bahkan kita kemana-mana bawa 4 ibu ini. Dalam diri kita sadar tidak sadar. Ibu jari tangan, ibu jari kaki, 4 ibu kita bawa kemana-mana. Siapa yang ibu jarinya hanya 3 atau hanya 2? Kita jalan kemana-mana bawa 4 ibu, 4 wanita. Karena itu jangan jahat sama ibu. Jangan kurang ajar sama ibu, sama saudari. Karena kita meminjam nama dia, ibu jari, ibu jari. Kalau Pak Ronald bikin begini ke pemain musik, bukan dia puji pemain musik, bukan. Dia terus suruh naik gitu. Jadi beda lagi itu, ya. Beda lagi. Jadi Tuhanlah yang memberikan. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Saya ini kenal Ibu Eva ini, kalau mau bilang hitung berapa menit yang lalu. Kita tidak punya hubungan dari segi keluarga, pendidikan, betul nggak? Tapi tiba-tiba saja Pak Gembala Sirang bilang, Pak Rofi, sampaikan firman di Karawaci, di Tangerang. Saya bilang, siap. Kan kita harus siap aja kan. Akhirnya komunikasi hari ini jadi. Ya. Jadi Tuhan yang memberi, santai saja Bapak Ibu. Doa dengan sukacita. Karena kita beda dengan kelompok lain. Kalau kelompok lain usaha manusia untuk mencapai Allah. Kalau kekristenan, Tuhan yang datang menyamai. Makanya Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Jangan sombong Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang sudah sekolah teologi. Saya sekolah teologi Bapak Ibu. Tapi itu bukan ukuran kita dipakai. Iya, betul. Ukurannya Roh Kudus pakai enggak. Amin. Ya. Biar orang tidak punya latar belakang teologi, tapi kalau Roh Kudus mau pakai bisa aja. Amin. Terlalu bisa. Tugas kita membuka diri. Membuka diri ketika bergaul dengan sesama. Jangan langsung percaya Bapak Ibu. Tanya Tuhan. Ini teman saya ini ular apa merpati? Kan Tuhan bilang begitu. Iya. Jerdiklah seperti ular, Tulus tulus seperti merpati. Amin. Kalau yang di sebelahnya ular, apalagi ular beludak, kita tulus, dia makan kita. Dia tipu kita nanti. Dia tipu kita. Nanti dia bilang, minta uang sekian, bilang begini, begono. Ya karena kita Kristen ini kan terkenal kasih. Kita suka dimanfaati. Bermanfaat itu bagus Bapak Ibu. Tapi kalau sudah dimanfaati, tidak enak Bapak Ibu. Karena mereka tahu kita ini punya sifat kasih. Mereka datang tuh omong apa saja. Kami ini pernah tahun berapa tampung orang, kita pergi pelayan, pulang barang sudah habis, sudah 4 mau kemana. Istri saya sampai kaya. Karena kita pikir orang itu baik seperti kita. Jadi sejak itu kita harus meminta ampun. Kan Tuhan bilang, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita pikir dia merpati, ternyata dia Tuhan. ternyata dia ada U di balik B. Berdoa dulu, tanya Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Yang datang ini apa? Kalau dia merpati, jangan kita cerdik Bapak Ibu. Dia kabur nanti. Dia bisa sakit hati, dia bisa luka.
Kalau dia merpati kita tulus ya. Kalau dia ular kita cerdik. Bila perlu jawab yang bikin dia kesal, supaya dia tobat datang ke kita. Jadi Tuhan yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa? Ayat 12, lanjut. Ayat 12. Ayat 12 silakan Ronald. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tugas dari, kalau nabi-nabi sudah zaman perjanjian lama ya, rasul-rasul perjanjian lama. Makanya kita tidak ketemu kan di perjanjian baru. Surat Nabi Paulus kan tidak ada. Surat Rasul Paulus. Kalau di perjanjian lama kita tidak akan ketemu kitab Rasul Yeremia, tidak ada. Nabi-nabi. Jadi nabi, rasul sudah. Nah sekarang kita ini ada yang namanya apa? Namanya apa Bapak Ibu? Pemberita Injil atau penginjil. Lalu apa? Seperti Ibu Eva, gembala. Seperti saya ini pengajar. Sekarang itu aja. Memang awal-awalnya bisa gembala ambil alih semua, ya, bisa jadi penginjil. Sebab tanpa penginjilan tidak akan bertambah jemaat. Kalau tidak ada penginjil, gereja bisa tutup kan, nanti mati-mati kan. Siapa yang hidup terus? Harus ada penginjil supaya ada jiwa baru. Nah ketika jiwa baru datang, pengajar memberikan dia secara ilmu, secara pengetahuan kebenaran, supaya dia berbangga bergabung di sini. Nah kadang-kadang suara penginjil, suara pengajar ini omong apa adanya bisa menyakiti hati jiwa itu kan. Tugas gembala merangkul, yang sakit dibaru, yang lemah dikuatkan, yang gemuk dipelihara. Iya, jadi jangan hanya kunjung yang gemuk-gemuk saja, gemuk dompetnya. Kadang-kadang ini di sini tidak, supaya saya aman. Di sini baik semua, ini di tempat lain ini, pokoknya di luar Indonesia. Ya. Itu gembalanya pagi di situ, sore di situ, besok lagi di situ. Cek ternyata pemberi perpuluhan terbesar. Dia hadir terus di situ, hadir terus di situ. Sedangkan ada jemaat lain, dia tidak pernah pusing. Kami waktu di Kalimantan, kami dapat kasus begitu. Kami dapat kasus. Saya ini paling gampang hafal orang. Ya, di Kalimantan ada 100 lebih jemaat. Saya lihat dari depan, kok ini ada orang baru. Setelah ibadah saya tanya, Bapak kok bisa datang sini? Dia bilang, iya Pak, saya dari situ. Tapi saya malu karena nama saya ditaruh di papan, karena tidak bayar perpuluhan sudah 3 bulan. Jadi gara-gara begitu dia berpindah ke gereja lain. Ya. Kalau Tuhan Yesus 100 domba, 1 hilang, dia tinggalkan 99. Dia bilang, guys, tenang-tenang ya. Cari yang satu. Cari yang satu. Ketika dapat, dia taruh di bahunya. Berpesta. Karena yang hilang ditemukan kembali. Ya, yang mati hidup kembali. Kalau gembala-gembala sekarang di sini tidak, di sini baik. Sekarang tanda kutip. Gembala yang sekarang 10 hilang dia bilang kok, biar masih ada 70. 40 hilang dia bilang, masih ada 20. 40 itu kere-kere semua. Yang 20 ini yang sekarang kita pelayan, kita ikut siapa kalau model begitu? Tuhan Yesus 1 hilang saja dia cari. Ini 10 hilang, 30 hilang, dia bilang, biar. Kan masih ada. Jadi tugas kita tuh memperlengkapi orang-orang kudus. Orang kudus, nanti kita kalau ada kesempatan, saya ini rindu sekali, tolong didoakan. Supaya ada semacam Indonesia Bible Course ya. Jadi pembelajaran mengenai Alkitab yang benar ya. Sebab banyak pembelajaran itu tergantung doktrinnya. Doktrinnya dari mana? Kalau doktrinnya Lutheran nanti bertentangan dengan Calvin. Calvin bertentangan dengan, jadi itulah peperangan di
di dunia teologi ya. Saya rindu supaya kita mengenal Alkitab itu secara benar. Secara benar begini Bapak Ibu. Bukan yang ngomong ini serba benar. Bapak Ibu jangan percaya menurut saya. Bapak Ibu hidupi sendiri. Bangun keintiman dengan Tuhan. Nanti Bapak Ibu akan alami seperti itu. Jangan percaya saya ngomong. Karena saya sudah jalankan bersama istri, anak, keluarga. Kami 2006, 2005 itu hari-hari firman. Makan firman. Karena Tuhan bilang manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sampai anak-anak saya marah karena mereka mau ikut SSB, sekolah sepak bola. Saya bilang tidak, baca firman dulu. Waktu itu mereka masih kecil, jadi tidak bisa melawan. Kalau sekarang tidak bisa lagi, karena sudah besar-besar semua. Jadi saya harus berdamai. Jadi tugas kita memperlengkapi orang kudus. Orang kudus artinya siapa? Orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang percaya kepada Kristus. Yang belum percaya kita gugah dia, doakan dia supaya dia percaya kepada Kristus. Jadi kita bukan kayak motivator, hanya hantam begitu saja. Tidak. Pemetaan jemaat harus jelas. Saya percaya di sini Ibu Eva sudah mantap di sini. Semua di sini orang kudus. Bukan kudus Jawa Tengah ya. Maksudnya orang kudus, orang yang percaya kepada Kristus. Tapi kadang-kadang ada orang yang merasa ya kurang nyaman kalau dibilang orang kudus. Oh, saya masih begini, saya masih begini. Itu beda Bapak Ibu. Yang tugas kita tuh kudus secara status Bapak Ibu. Kudus secara status. Ketika kita percaya Kristus, kita berubah status dari orang berdosa menjadi orang kudus. Kita orientasi kita tadi ke neraka, sekarang menuju surga. Amin. Jadi tugas dari kita semua gembala, pengajar, penginjil itu memperlengkapi orang kudus. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu datang ibadah, pulang tuh tanya, saya diperlengkapi atau malah saya tambah keropos? Kalau merasa keropos berarti Bapak Ibu tidak ketemu Yesus. Karena Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau Bapak Ibu datang ibadah pulang dahi tambah keruh, tambah pikiran, berarti Bapak Ibu tidak ketemu Kristus. Bapak Ibu hanya ketemu aturan gereja. Bapak Ibu harus ketemu Kristus. Dengan begitu Bapak Ibu memperoleh kemerdekaan, memperoleh kedamaian sejati. Amin. Karena Kristus mati di salib 2000 tahun lalu, tidak pernah tanya nenek moyang kita, boleh enggak saya nggak bisa enggak. Dia tahu manusia ini dari awalnya hanya kejahatan. Karena itu dia rela curah darah. Jadi kita diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan. Jadi kalau sudah 3 bulan, 6 bulan bergereja, 1 tahun, 2 tahun, tetap jadi jemaat, sayang Bapak Ibu, ambil bagian dalam kesaksian ke, dalam doa firman ke, doa syafaat ke, dalam multimedia ke, dalam itu aset penerima, ambil. Jadi diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan. Harus terlibat dalam pelayanan Bapak Ibu. Kalau tidak terlibat dalam pelayanan, Bapak Ibu menjadi penonton. Bapak Ibu bukan orang kudus, Bapak Ibu bukan jemaat. Ya. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi apa? Pembangunan tubuh Kristus. Kepalanya Kristus, kita banyak anggota. Ada tangan, ada mata, ada kaki. Jangan tangan merasa lebih hebat dari kaki. Tidak Bapak Ibu. Justru bagian yang terlemah kadang-kadang diberi penghargaan. Itu tangan kiri. Siapa yang arloji atau cincin di tangan kanan? Biasa. Ibu arloji di tangan kiri. Baru tangan kiri kan kadang-kadang kalau anak-anak masih 2 tahun, 3 tahun, datang orang tua, datang omong kan, datang paman kan mau jabat tangan, dia kasih kasih tangan yang bagus. Kanan. Tapi ternyata Tuhan punya keadilan, kasih dia bagian yang istimewa. Saya tidur pakai gelang dulu kiri, kenapa kita di kanan? Pada dari kecil kan kita bilang tangan kanan itu tangan yang baik kan. Makan juga tangan kanan, tulis juga tangan kanan. Seolah tangan kiri itu tangan neraka. Siapa yang mandi tidak siram tangan kiri.
kita harus berani saling menghargai Bapak Ibu. Siapapun yang ada. Jadi gereja ini maaf. Saya percaya di sini baik-baik semua ya. Gereja itu pusat pemuritan. Ini kayaknya tidak perlu pegang. Makasih Corona. Sekali lagi, gereja adalah pusat pemuritan. Sama-sama. Gereja adalah pusat pemuritan, bukan pusat penghakiman. Bukan. Oke, sama-sama. Gereja adalah pusat pemuritan, bukan pusat penghakiman. Ya. Jadi jangan ada orang datang kita mulai lihat dari kaki. Ini kayaknya UMR. Apalagi gembalanya tanya. Kalau datang pakai mobil, Silakan depan. setelah ibadah aja kita ngobrol dulu ya. Tapi kalau datang pakai Grab, pakai ojek, sebelah mata saja mungkin. Jangan Bapak Ibu. Mana tahu di balik dia ada orang potensial. Atau mana tahu Tuhan bisa ubah nasib orang itu sekejap aja Bapak Ibu. Hargai semua seperti tangan. Mulut saya lagi berucap, dia kasih kelancaran. Jangan tangan waktu mulut dia kita gimana? Jadi anggota tubuh saling memperlengkapi, saling mendukung. Kalau dengar ada yang sakit, ke sana doain. Tapi kalau sudah jam 11 malam, telepon saja. Dengar ibu-ibu sakit, apalagi janda sakit, jam 11 malam juga ke sana, ngapain? Kalau bisa, kalau ibu-ibu yang punya keluhan, ibu-ibu yang punya pergumulan, ketemu ibu-ibu. Jangan ibu-ibu ketemu bapak-bapak. Itu nanti masalah Bapak Ibu. Bapak-bapak juga jangan terlalu pede. Saya begini iman kuat. Nanti ibu-ibu datang. Ada masalah apa Bu? Aduh begini Pak. Sepertinya di rumah saya sudah tidak diangkat Pak. Saya sepertinya ingin pisah aja. Lalu bapaknya, kita sama. Ini mau konseling atau mau bikin apa di sini? Biar ibu ketemu ibu, bapak ketemu bapak. Ya. Jaga etika Bapak Ibu. Karena gereja adalah perwakilan surga. Iya, kita mau cari kerukunan, hidup damai, mau cari ya. Di mana kalau bukan di gereja? Memang mau cari di mana Bapak Ibu? Persaudaraan yang rukun itu carinya di mana? Di gereja Bapak Ibu. Gereja harus jadi representasi surga. Jangan cepat-cepat emosi Bapak Ibu. Belum dengar betul sudah emosi. Akhirnya bilang move on dong. Move on dong. Sebenarnya move in dulu Bapak Ibu. Kalau dari dalam sudah beres, keluarnya gampang Bapak Ibu. Jadi kita harus terlibat dalam pelayanan, dalam pembangunan tubuh Kristus. Sampai apa? Ayat 13. Nanti terakhir kalau merdeka gampang. Karena merdeka itu soal kehidupan bukan teori. 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Stop dulu. Yang pertama kesatuan. Bukan kesatuan organisasi, Bapak Ibu. Bukan kesatuan organisasi. Organisasi bagus sejauh bisa menuntun jiwa-jiwa kepada Kristus. Ya. Tapi kalau organisasi hanya kumpul orang supaya dana besar, supaya perpuluhan, ngapain? Bikin koperasi saja. Jadi tujuannya kesatuan iman. Maaf Bapak Ibu, saya tidak memprovokasi Bapak Ibu, tapi biarlah kita beriman secara benar, supaya kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Ya. Pertama kesatuan iman, yang kedua Dan pengetahuan. Terus yang benar tentang anak Allah. pengetahuan yang benar tentang Kristus. Pengetahuan yang benar tentang Kristus itu semua ada di firman Bapak Ibu, ada di Alkitab, ada di Injil. Jangan terlalu maaf ini, cuma jangan kurang hati kalau saya omong.
Kalau bukan di Bapak Ibu, santai aja. Jangan sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung mau sedikit-sedikit. Jangan terlalu gampang dengan orang yang malas baca Alkitab. Jangan bilang tadi malam Tuhan Yesus datang. Ternyata Tuhan Yesus bukan laki-laki, dia perempuan. Ikut yang di firman. Putra tunggal Bapa, bukan putri tunggal Bapa. Ikut yang di firman. Kalau dia cerita yang seperti itu melenceng-melenceng gitu, pamit aja. Maaf, saya ke toilet, saya ke toilet. Menghindar Bapak Ibu, karena sedikit lagi menghamirkan seluruh dunia. Jangan buka telinga Bapak Ibu kepada hal-hal yang sebenarnya merusak iman kita. Hawa itu jatuh karena buka telinga kepada si jahat. Ya. Jadi yang pertama itu supaya kita sampai kepada kesatuan iman. Yang kedua, pengetahuan yang benar tentang Kristus. Yang ketiga, Kedewasaan penuh. kedewasaan penuh. Ada pertumbuhan. Jangan sudah 3, sini sudah berapa lama ya? Jangan sudah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kekanak-kanakan terus. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit baper. Baru dengar khotbah begini pulang sudah marah-marah. Itu orang tuh, dia pasti disindir saya itu. Iya Pak. Kita sampaikan kebenaran. Ini begini Bapak Ibu, saya bukan terlalu pengalaman. Banyak yang lebih pengalaman. Kadang-kadang kita mau sampaikan isi hati, tapi yang dengar di telinga-telinga, ini kadang-kadang hambatan Bapak Ibu. Karena telinga-telinga ini kadang-kadang ada yang belum dewasa. Jadi antara menyenangkan telinga jemaat atau menyenangkan hati Tuhan, itu pekerjaan berat untuk pengkhotbah, untuk gembala. Di satu sisi kita mau ikut kebenaran, tapi telinga-telinga yang diharapkan di sini baik semua. Ini saya omongin di sana. Ya. Saya ingatkan begitu supaya sebentar jangan saya dicegat di situ. Saya omong untuk yang di sana, di sini baik-baik semua. Sama-sama. Di sini baik-baik semua. Bahkan saya doakan supaya di sini secara ekonomi makmur semua. Di sini yang punya utang-utang lunas semua. Bahkan bisa memberi pinjaman. Kalau uang itu amin kan. Ketahuan di sini banyak utang. Hamba Tuhan punya tugas mendoakan supaya jemaat itu merdeka. Sebab kalau jemaatnya punya finansial bagus, gereja juga pasti jalan. Jadi gereja dan keluarga itu harus kolaborasi. Ya. Gereja dan keluarga. Makanya keluarga dia bilang gereja mini. Betul tidak? Bukan hanya taman mini, gereja mini keluarga. Jangan bapak di gereja ini, ibu di gereja sana. Masalah gereja sana, masalah gereja ini bawa di rumah, berantem lagi di rumah. Kalau ibu-ibu punya suami di gereja mana, ikut suami. Jangan gengsi. Jangan gengsi. Saya dipakai Tuhan di sini. Ya apaan? Firman Tuhan bilang ibu-ibu tunduklah pada suami. Kalau macam begitu bukan tunduk, itu tanduk. Ikut saja. Tapi kalau ibu-ibunya belum itu jangan dipaksa juga, doa saja. Ya, nanti satu waktu akan ikut juga. Apalagi Pak Ronald, kedewasaan penuh Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Memang ini pekerjaan besar. Apalagi ibu gembala, kalau ibu gembala mulai berpikir ini, ternyata jadi gembala bukan gampang. Harus menuntun jemaat supaya mempunyai kesatuan iman, ya, mempunyai pengetahuan. Sebab begini Bapak Ibu, ini di tempat lain, di sini baik-baik. Gimana gembala mau ajar jemaat kalau gembalanya baca Alkitab tunggu khotbah? Gimana mau ajar jemaat? Di sini. Bukan di sini, Pak. Saya percaya Ibu Eva ini input dan firman. Karena kami suka beberapa hari ini bagi-bagi firman. Ya pagi ada Saya Zoom. bersyukur. Ya pagi ada Zoom. Ya Pak. Ini di tempat lain. Untuk mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar akan Kristus, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan. Amin. Ada tingkat
Jadi gembala, penginjil, pengajar itu nggak bisa santai-santai. Bila perlu dia pasang foto jemaat di rumah untuk dia doakan. Ini orang sudah bertumbuh belum? Bila perlu dia nangis untuk jiwa ini. Ya. Nangis. Kenapa? Karena orang ini ditemukan Tuhan, diperoleh Tuhan dengan darah anak gembala. Bukan gampang-gampang. Kalau sampai orang bisa masuk ke gereja ini, itu mahal. Karena satu orang berdosa bertobat, itu menggoncang surga. Amin. Surga lebih bersuka cita dibandingkan 99 orang benar yang tidak butuh bertobat. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, sadar tidak sadar kita harus belajar supaya kita punya kesatuan iman. Jangan kita lihat teman itu dari seragam. Oh dia bukan CMC. Oh dia, lama-lama ada orang celaka di situ, kita lihat dia punya alamat. Ini satu gereja atau tidak ini? Apa begitu? Harus kesatuan iman. Kalau dia Kristen walaupun dia gereja lain, enggak apa-apa. Sebab kalau semua kesini juga tidak bisa, ini belum terlalu kecil kan? Apalagi kemarin baru ada happy birthday ini. Jadi harus hadir juga di tempat lain ya. Mungkin nanti satu waktu Ibu Eva di sini penggembalannya berkembang, bisa pakai hall di satu mall misalnya. Amin. Doakan. Jangan hanya tunggu Ibu Eva yang menginjil. Kita semua harus menginjil. Menginjil itu bukan jalan bawaan kita, bukan Bapak Ibu. Itu terlalu ekstrim. Menginjil itu dengan senyum. Apalagi tanggal 20, 25, 27. Ketemu orang di mall itu senyum saja. Senyum bila perlu ajak dia ngopi, ya. Ajak dia ngopi. Kadang-kadang orang itu berubah karena kita senyum dengan dia. Dia diremehkan oleh suaminya, diremehkan oleh istrinya, diremehkan oleh keluarganya, sampai di sini kok ini orang baik banget. Happy. Kenapa bapak-bapak bisa tinggalkan istri, jatuh dan sekretaris di kantor? Kenapa? Senyumnya. Karena senyum sekretaris lebih menawan, Bapak Ibu. Asik. Ibu-ibu hanya daster melulu gimana? Jadi kalau ibu-ibu mau supaya suaminya setia, dandan di rumah Bapak Ibu. Jangan dandan waktu keluar Bapak Ibu. Ibu-ibu dandan keluar itu mau bikin senang siapa sih? Suami tidak ikut. Lalu dandan keluar untuk bikin apa coba? Dandan di rumah bikin senang suami. Kalau tidak suami mudah jatuh di luar. Dia nyaman di luar, capek baru dia pulang. Itu di sana, di sini baik sana. Yang pertama itu kesatuan, pengetahuan yang benar ya akan kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan. Selanjutnya ayat 14. Ini hampir terakhir. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, Bukan lagi anak-anak. Terus yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. jadi jangan bilang, kok ini hari pendeta ini bilang begini, kok minggu lalu pendeta ini bilang begini. Itu ciri anak-anak. Anak-anak yang mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Bapak Ibu, kalau Tuhan kirim orang ke sini, jangan terlalu percaya kehebatan dia. Bilang dia sudah begini, yang penting Kristus. Karena saya diselamatkan oleh darah Kristus. Amin. Boleh saya jujur kan? Kita di sini semua sama-sama kudus. Karena kita dikuduskan oleh darah Kristus. Tidak ada yang lebih kudus dari yang lain. Amin. Tidak ada Bapak Ibu. Kita sama-sama kudus. Dia kiri kanan. Kita sama-sama kudus. Kita sama-sama kudus. Jadi jangan tipu saya ya. Jangan marah saya ya. Kita bersaudara. Amin. Biarlah senyum kita menandakan kasih Allah ada di hati kita. Siapa yang hari ini tidak senyum? Sekarang senyum. Lihat kiri kanan senyum. Nah. Senyum kita itu senyum berkarisma Bapak Ibu. Karena ada Roh Kudus di dalam. Roh yang ada dalam kita lebih besar dari apapun yang ada di dunia.
Jadi jangan kecil hati tinggal di Indonesia. Jangan bilang kita kan minoritas. Minoritas apa? Jumlah oke, tapi kita minoritas jumlah, mayoritas dan pengaruh. Karena doa kita sampai ke surga. Amin. Kita berteriak di bumi, surga adalah. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Bukan untuk mencari-cari kesalahan. Tolong corona 2 tawar supaya jangan bilang jangan sampai nih Pak pendeta dapat sendiri ini. Ya. Ini ada di firman. Saya sudah baca duluan. Ya. 2 Tawarik 16 ya. Ayat 9 ya. Jadi kita murnikan pemahaman kita kepada Tuhan. Jangan Tuhan kok cari-cari kesalahan saya, itu Tuhan yang keliru. Itu bukan Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang sejati. Ketemu 2 Tawarik 2 Tawarik 16 ayat 9. Ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Cukup ya. Jadi mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ini Karawaci masih masuk bumi atau sudah melayang? Masih masuk bumi. Jadi jam ini sorda lagi sorot ke sini Bapak Ibu. Sorda lagi lihat ini yang hadir ini. Jadi yang tadi kelihatan mau sakit tidak jadi sakit. Yang tadi mau dibenci oleh keluarga entah bagaimana tidak jadi dibenci. Iya. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, musuh orang itu pun akan didamaikan dengan kita. Kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, lihat mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Yang bersungguh hati terhadap Dia. Punya kesungguhan waktu itu. Jangan cuma hadir dulu karena ada AC, tiba-tiba selesai tidak dapat apa-apa. Punya kesungguhan hati. Karena Tuhan bekerja dari hati. Ayat yang terakhir, Galatia 5 ayat 1. Kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus yang memerdekakan kita. Ada amin. Amin. Jadi kita dimerdekakan oleh Kristus. Orang mau omong apa, tutup telinga Bapak Ibu. Karena kita tidak punya kemampuan untuk tutup mulutnya. Kalau dia di RT sebelah memang tangan kita sampai. Tugas kita tutup telinga, bilang aja, lu mau omong apa bodoh, karena ke surga tidak lewat rumahmu. Kalau ke surga saya lewat tanahmu, lewat pekaranganmu, mungkin saya pikir-pikir. Bilang begitu, emangnya ke surga lewat depan rumahmu? Makin ngoceh saya, makin menyenangkan hati Tuhan. Karena memang kita tidak bisa bikin senang semua orang Bapak Ibu. Ketemu Galatia 5 ayat 1 sama-sama 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum. Berdirilah teguh. Tapi masih dulu kan? Maksudnya supaya jangan goyah dengan apapun perkataan dunia, apapun perkataan sejarah. Jangan goyah. Karena memang banyak orang tidak suka kita baik. Cukup kita. Kan yang di sini baik-baik semua kan. Amin. Karena kalau di satu komunitas saja, aduh. Sikut sana, sini ke sana, sini. Tapi di sini baik-baik semua kan. Amin. Berdirilah teguh. Ya. Di situ dikatakan jangan mau lagi. Artinya dulu pernah diperhambakan, sekarang jangan lagi. Kan ada orang ngomong gitu, saya tidak akan lagi ke rumah dia. Artinya dulu dia pernah. Jangan mau lagi dikenakan perhambakan. Ini terakhir Bapak. Cek keluar terlebih tidak ibadah, tapi diam-diam. Jangan pakai pengumuman di WA, di story, jangan. Ciri-ciri orang sakit jiwa itu, yang pertama dia cemaskan akan masa lalu. Dia kalau dia mulai cemaskan masa lalu, aku coba itu hari, coba begini, coba begitu, coba. Yang kedua dia takut akan masa depan. Aduh kalau begini nanti gimana? Yang pasti kalau orang sudah cemaskan masa lalu, takutkan masa depan, dia tidak hidup di masa ini. Itu pasti. Hidupnya penuh drama, hidupnya penuh dengan
penderitaan, keluhan. Jadi yang pertama, kalau ada keluarga yang cemaskan masa lalu, selalu mengeluh, singkirkan pisau, ya. Singkirkan barang-barang tadi, supaya dia jangan potong itu urat nadi. Orang-orang begitu mudah putus asa. Kalau cemaskan masa lalu, takut akan masa depan, tidak terima kenyataan hari ini, yang berikut keempat, karena ini Pancasila ada 5. Yang keempat, tidak mau mengampuni sesama. Itu ciri sakit jiwa. Dan yang terakhir, di rumah ada remote ya. Serahkan remote kebahagiaan kita ke tangan orang. Kalau orang puji, oh kita semangat. Kalau orang kritik, langsung kita masuk UGD. Artinya remote kebahagiaan kita letakkan ke tangan orang, ke mulut orang. Kita yang pegang sendiri remote itu. Mau omong gimana, Bapak silakan omong, Ibu. Tapi Tuhan belum selesai dengan saya. Saya masih diproses Tuhan. Ya. Saya kalau orang ngomong, Pak ini begini, biarkan saja. Dia masih diproses Tuhan. Urus dirimu. Kadang-kadang kita sibuk urus orang, kita lupa diri sendiri. Jadi kita senang melihat orang susah melihat orang senang. Ini penyakit. Penyakit karena di gereja itu, tapi di sini tidak. Di sini baik-baik. Ya, di sini aman ya. Di sini baik-baik semua. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup dan doa. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Bisa maaf Bapak nama? Bapak Denny. Betul? Ya. Denny. Bapak Denny. Lagu biasa. Mari sama-sama Bapak Ibu. Sejak pagi kita buka mata, kita sudah dilayani dengan nafas, kita sudah dilayani dengan air, kita sudah dilayani dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Jadikan pelayanan itu sebagai hidup kita. Kita hadir untuk mengasihi, mencintai, melayani, dan
Bukankah tidak ada yang mustahil bagi orang percaya? Tunggu waktu Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi panggilan internal kita akan terjawab indah pada waktu. Amin. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini kami semua anak-anak Tuhan Yesus. Kami datang dengan keberadaan kami, dan kami bersyukur Tuhan menerima kami apa adanya. Dan karena Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan tidak biarkan kami tetap apa adanya. Tuhan akan membuat kami begitu indah dalam pemandangan, sehingga yang lemah bisa mempermalukan yang kuat, yang hina mempermalukan yang berarti, yang bodoh bisa mempermalukan yang cerdas. Biarlah semua kami Tuhan berkumpul di bumi dan nanti juga berkumpul di surga. Biarlah generasi ini Tuhan menyaksikan firman-Mu digenapi, yaitu setiap lutut bertekuk dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kemuliaan Allah Bapa. Semua yang percaya boleh katakan amin. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Kita akan menjadi saksi-saksi Kristus yang telah mendengarkan firman Tuhan dari Pak Pendeta Fius. Kita bersyukur, dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar dari hamba-Mu Pendeta Rofius yang telah Engkau utus ke tempat ini. Kami hamba-Mu dimanapun Engkau utus boleh memberitakan ke Injil kerajaan-Mu Tuhan, dan banyak jiwa boleh mengetahui bahwa Anda tahu Yesus satu-satunya Tuhan dan mau menyerahkan hidupnya bahkan kemuliaan Tuhan. Percaya Tuhan, dan kami saat ini rindu memberi yang terbaik untuk pekerjaan-Mu, dan biarlah pakai gereja CMC Kasih Agape ini Tuhan untuk lagi boleh menyatakan kemuliaan-Mu dan menangkan banyak jiwa. Kami bersyukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Akan pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku. Amin. Bila mau pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Amin. Saya silakan pada Bu Eva untuk doa. Terima kasih Pak Ronald, terima kasih Pak Pendeta Rofi, luar biasa hari ini saya sangat berkati. Saya berkati. Haleluya, ini ada jiwa baru. Ya, selamat datang buat yang baru pertama kali hadir. Silakan berdiri. Ya, terima kasih Pak Ronald. Selamat datang di CMC Kasih Agape. Hari ini kita sudah mendengar firman tadi ya, bahwa kita harus melayani. Jadi saya mau di sini semua terlibat dalam pelayanan nanti di gilir ya, bagian Asya, tante-tante juga boleh melayani sebagai pendoa. Kita akan nanti bentuk tim doa di sini ya.
Karena kita perlu doa akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian kebakaran hutan ini katanya sampai ke Malaysia. Waduh, katanya ini Krakatau udah mulai lagi aktif, jadi kita harus berdoa ya. Dan minggu depan Bapak Ibu kita ada ibadah, tapi di sini kita ada worship karena kemarin kita sudah rapat bahwa di CMC DPT Tangerang kita akan sama-sama di sini worship. Nanti kita lingkar ya, akan worship di sini. Jadi undang teman-teman yang mau pujian penyembahan, kita berdoa khusus juga untuk keluarga kita, untuk bangsa kita. Ajak ya teman-teman kita yang mungkin dia suka pujian penyembahan. Dan terima kasih buat yang sudah bertugas hari ini. Nanti Bapak Ibu kita ada fellowship, nanti kita ada makan. Terima kasih Ibu Lucy yang sudah memberkati ya. Amin. Ada Cipeni di sini ya. Oke, terima kasih untuk nasi gorengnya. Dan Bapak Ibu untuk ke depan kita mungkin ada doa di tempat ini ya, beberapa mungkin seminggu sekali. Jadi khusus kita berdoa. Nanti beberapa orang berdoa, kalau bisa nanti kita adakan rutin karena kita perlu harus bersama-sama berdoa. Kita untuk terobosan di gereja ini ya Pak Rofi ya. Amin. Nah, karena ini sekarang krisis dan juga krisis ini juga banyak hal yang mungkin kita perlu juga untuk ekonomi ya. Di sini Pak Pendeta Rofi ada anaknya tadi yang dari Alexander. Iya. Nanti bisa boleh menginformasikan setelah ini ya. Dan juga dihimbau untuk teman-teman di sini, terutama Bapak Ibu yang kemarin sudah daftar untuk kita ada member Buntek Jo ya. Iya, kan kita kan kalau rumah masa depan jadi untuk ambulan dan timati. Karena kan kita semua ini tunggu giliran ya semuanya ya. Semua tuh pasti meninggal, tapi kan tunggu giliran, nggak tentu loh yang tua duluan. Yang muda teman saya kemarin ada yang udah meninggal duluan karena sakit jantung. Karena dia bilang kamu capek tiduran udah nggak ada. Saya kemarin juga ke tempat teman saya yang SD, dia udah lama nggak ke gereja. Saya di situ penginjilan Patukung Rohani, akhirnya terima Yesus. Saya bilang kamu jangan salah jalan. Kamu udah lama meninggalkan Yesus, ayo balik lagi. Akhirnya dia terima Yesus, puji Tuhan, ayo kita menginjil. Banyak loh di luar sana teman-teman kita ya. Mungkin udah lama, udah puluhan tahun nggak ketemu kita. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu, baru kita injilin cepat ya. Sekarang ini Roh Kudus ini luar biasa, saya sungguh dahsyat lah pokoknya. Tapi kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan. Jadi kalau kita nggak mampu, nanti ada pelajarannya ya. Saya akan bagikan buku kecil itu. Nanti Bapak Ibu bawa selalu di tas. Kemana-mana nanti ketemu kita. Ayo dong, saya bacain boleh nggak tentang Patukung Rohani itu. Nah, nanti Roh Kudus yang menjamah, lalu habis itu terima Yesus. Yuk, mari menginjil. Karena waktunya ini sudah sangat singkat ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Mari kita akan berdoa. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Oh ya Rapashika Namasyana Masyaka Rapashika Dia Pasanda Rapashika. Tuhan terima kasih Bapak untuk hari ini kami sudah dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Rofi Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sesuatu Tuhan yang Kau berikan kepada kami, biarlah menjadi berkat. Apapun yang disampaikan ya Bapak, kiranya bukan cuma kami dengar, tapi kami Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan dipakai lagi Tuhan untuk melayani-Mu lebih sungguh lagi Bapak. Apapun yang kami punya, apapun yang kami ada, talenta yang ada di dalam diri kami, Tuhan berikan kami keberanian untuk menginjil. Karena Tuhan Yesus, tidak lama lagi waktu ini sangat-sangat singkat. Dan kami percaya Tuhan, bila Kau mempercayakan kami kemampuan yang sekecil apapun, biarlah kami pergunakan untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami semua yang ada di tempat ini maupun yang di online, yang di YouTube maupun di TikTok, dan semua yang hadir dan yang baru pertama kali datang. Saya percaya ada kuasa-Mu, ada urapan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, terutama Tuhan untuk Presiden kami ya Bapak Prabowo. Kau tahu Tuhan
Bapak Prabowo Tuhan Engkau berikan hikmat sehingga Tuhan apa yang disampaikan pidatonya, kata-katanya Tuhan lebih berhikmat lagi Tuhan, sehingga ia boleh memimpin Indonesia keluar dari masalah demi masalah. Percaya Tuhan ada banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, tapi Engkau yang memberikan kemampuan. Berikan Tuhan pejabat-pejabat baik, kabinet-kabinet yang terlibat, yang menangani putusan demi putusan. Kami tahu Tuhan bangsa Indonesia perlu Engkau. Biarlah kamu mau berdiri buat bangsa kami. Kami mau Tuhan berdiri bagi Indonesia. Terima kasih Bapa di surga untuk pemimpin kami. Kami memberkati Tuhan pemimpin kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya juga kami memberkati Tuhan para gembala-gembala dan Tuhan para rohaniawan Tuhan yang pada saat ini penginjil-penginjil dimanapun dia berada. Biarlah Tuhan Yesus Kau memberkati mereka. Biarlah mereka menjangkau Tuhan jiwa-jiwa dan berikan juga Tuhan mereka juga Tuhan dana-dananya ya Tuhan. Pergerakan mereka yang tergerak Tuhan hatinya untuk memberikan dana penginjilan karena ini waktunya Tuhan. Waktunya untuk menginjil. Terima kasih Bapak di surga. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Oh ya rapashika narapatakarabayasiki. Biar rapatakarapayasiki. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu. Apa saja yang Kau buat Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Ya Bapak Ibu, nanti kita ada fellowship sebentar dan juga mungkin ada presentasi boleh ya. Dari Sambil makan aja cepat. Ya, sambil makan. Ya, silakan. Saya ngajar di beberapa STK itu PAK, Pendidikan Agama Kristen. Kalau di rumah juga kita ada PAK, pengusaha alas kaki.